إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika pelaksanaan haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah di hadapan kaum muslimin. Khutbah yang sangat agung, khutbah yang di dalamnya dijelaskan pondasi-pondasi dasar Islam yang hendaklah diketahui oleh setiap kaum muslimin. Nabi SAW menyampaikan dalam khutbahnya, Ayyuhan nas, innallaha rabbakum wahid, wa inna abakum wahid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah, Rabb yang kalian sembah, hanyalah satu. Dan sesungguhnya ayah kalian hanyalah satu. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami wala ajami ala arabi wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Dan ketahuilah bahwa tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab atau ajam. Tidak ada keutamaan pula orang yang berkulit merah atau putih ataupun hitam kecuali dengan ketakwaan. Dalam khutbahnya ini, yang pertama kali Nabi ingatkan adalah perkara tauhid. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha rabbakum wahid. Sesungguhnya Allah, Rabb yang kalian sembah, hanyalah satu. Inilah tujuan penciptaan seluruh makhluk. Tujuan diciptakannya jin dan manusia. Tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Diturunkannya kitab-kitab suci, yaitu agar kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Mentauhidkan Allah dalam ibadah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkanku dalam ibadah. Tujuan penciptaan ini banyak dilalaikan oleh manusia, apalagi di zaman sekarang. Kita melihat banyaknya praktik-praktik kesyirikan, mempersekutukan Allah dalam ibadah, padahal perbuatan syirik adalah dosa yang sangat besar, bahkan dosa yang paling besar. Karena dengan syirik seseorang telah menjatuhkan hak utamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seseorang itu melihat besarnya sebuah dosa dari kacamata syariat, bukan selainnya. Karena saat ini banyak kita dapati orang-orang yang mendatangi kuburan keramat, kemudian berdoa meminta-minta kepada si mayit yang ada di dalam kubur. Namun banyak dari kita menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar-wajar saja. Berbeda ketika kita mendapati ada orang yang berselingkuh, berzina, mencuri, atau korupsi, maka banyak yang langsung naik pitam, marah. Ini adalah perkara yang harus diluruskan. Seseorang yang marah ketika melihat orang lain berzina, bermaksiat, mencuri, korupsi, namun seharusnya dia lebih marah lagi ketika mendapati seseorang berbuat kesyirikan kepada Allah dengan meminta-minta kepada si mayit yang ada di dalam kubur karena dianggap itu mayit orang saleh atau dianggap wali Allah, atau orang yang pergi ke dukun, atau orang-orang yang menyembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Ini merupakan kesyirikan yang seharusnya kita lebih marah kepada mereka. Ingatlah firman Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya, dan itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Allah sebutkan hal ini di surat Al-An'am. Inilah sifat seorang muslim, yaitu berserah diri hanya kepada Allah, jiwanya hanya tunduk kepada Allah. Dia tidak akan meminta kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak akan mohon-mohon pertolongan dalam keadaan genting sekalipun kecuali hanya memohon pertolongan kepada Allah. Dia pun tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, dan dia pun tidak akan menyembelih hewan apapun kecuali jika diketahui ditujukan kepada Allah. Seorang muslim harusnya berupaya lari, menjauh, membenci dan memusuhi, serta mengingkari segala bentuk kesyirikan. Demikianlah seorang muslim yang mentauhidkan Allah harus lari dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran, lari dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, lari dari perdukunan, lari dari pengkultusan person atau individu tertentu, tokoh tertentu, lari dari berbagai bentuk kesyirikan dan kekufuran lainnya.
Inilah wasiat pertama yang Nabi SAW sampaikan pada pelaksanaan haji wada beliau. Innallaha rabbakum wahid. Sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian yang kalian sembah hanyalah satu. Selanjutnya beliau SAW mengatakan, wa inna abakum wahid. Dan sesungguhnya ayah kalian hanyalah satu. Dari kalimat ini menunjukkan bahwa kita hendaknya selalu menjaga persatuan dan mengingat bahwa kita ini adalah umat yang satu. Kita semua dari keturunan Nabi Adam alaihi salam, dan kita umat Islam seluruhnya menghadap kiblat yang satu, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar senantiasa menjaga persatuan dan menjauhi sebab-sebab perpecahan. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian seluruhnya di atas tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik yang mereka berpecah belah dalam agama mereka. Oleh karena itu hadirin, Islam adalah agama yang mencintai persatuan dan berupaya mewujudkannya, sehingga kita dianjurkan ketika berjumpa seseorang untuk bermuka manis, tersenyum, mengucapkan salam. Dianjurkan juga untuk saling memberi hadiah, bersilaturahim. Ini adalah untuk memupuk persatuan dan menjaga persaudaraan. Dan sebaliknya, Islam adalah agama yang membenci perpecahan, permusuhan, dan Islam menutup segala celah yang dapat mengantarkan kepada perpecahan. Misalnya, jika seseorang sedang bertiga, haram hanya dua orang berbisik-bisik tanpa mengajak orang ketiga. Islam melarang seorang laki-laki melamar seorang wanita yang sudah diketahui dilamar laki-laki lain, karena hal ini dapat memicu permusuhan. Islam melarang membeli suatu barang yang sudah diketahui dibeli orang lain atau ditawar orang lain. Ini adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa Islam membenci perpecahan dan menutup segala celah yang dapat mengantarkan kepada perpecahan dan permusuhan. Kemudian yang ketiga, di dalam khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada keutamaan bagi seseorang, bagi seorang manusia pun, dari manapun dia, suku apapun, apakah dia orang Arab atau non-Arab, apakah dia berkulit putih ataupun hitam, tidak ada yang mengutamakannya di atas yang lain kecuali illa bittaqwa, dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, adanya hubungan seseorang, hubungan kekerabatan dengan Nabi, hubungan semata, tidak berarti apapun kalau amalannya dia jauh dari kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan hal ini, wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya lambat, amalannya tidak sesuai dengan syariat dan contoh Nabi, amalannya jauh dari syariat Islam, maka tidak akan bisa dipercepat oleh nasab yang dia miliki. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Barang siapa yang amalannya lambat dalam mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah,
maka nasabnya dia yang sambung kepada Nabi sekalipun tidak akan dapat mempercepatnya untuk mencapai derajat yang tinggi tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, balasan atas amalan, bukan karena nasab. Allah ingatkan dalam Al-Quran, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala telah ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan. Apakah ketika sendirian maupun di saat keramaian banyak orang. Kita bertakwa kepada Allah di saat lapang maupun sempit, karena ketakwaan inilah yang merupakan sumber dan keberkahan seluruh umat. Kemudian di antara khutbah Nabi SAW, beliau menyampaikan wasiatnya, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram atas sesama kalian untuk dilanggar. Perhatikanlah kandungan dari kalimat ini. Di dalamnya terdapat prinsip dasar Islam bahwa masalah darah seseorang, harta, dan kehormatan kaum muslimin sangatlah mulia, sehingga tidak diperkenankan untuk merusaknya, tidak diperbolehkan berbuat zalim dengan segala bentuk kezaliman, apalagi terkait dengan nyawa, bahkan melukai seseorang dengan sebab yang tidak dibenarkan syariat, tidak diizinkan oleh syariat. Seseorang terluka karenanya akan ada hisab di sisi Allah. Demikian juga terkait dengan harta dan kehormatan. Namun sayangnya kita melihat realita manusia di zaman ini. Banyak yang menganggap remeh, banyak yang menganggap sepele masalah darah, nyawa, harta dan kehormatan seseorang, tanpa ada rasa takut sedikit pun kepada Allah, tanpa ada rasa bahwa dia sedang diawasi oleh Allah sehingga dia berani berbuat zalim terkait dengan tiga hal tadi, tanpa dia merasa bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap amal perbuatannya terkait dengan kezaliman terutama. Allah berfirman, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Orang-orang yang berbuat zalim itu, menzalimi orang lain terkait dengan darah, harta ataupun kehormatan, kelak mereka akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali, yaitu neraka. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hendaklah kita semua memperhatikan perkara yang sangat agung ini. Kita jaga tiga hal tersebut dengan penjagaan yang sungguh-sungguh. Hendaklah kita takut ketika bertemu dengan Allah dalam keadaan jiwa kita sudah terkotori oleh perbuatan melanggar darah seorang muslim, ataukah kehormatannya, ataukah hartanya, karena tiga perkara ini bukanlah perkara yang ringan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Kemudian di antara khutbah Nabi yang beliau sampaikan di Haji Wada, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih kitab Allah. Sungguh aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian tidak akan pernah tersesat setelahnya jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah, Al-Quran. Al-Quranul Karim adalah sumber segala petunjuk. Di dalamnya dijelaskan segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat. Di dalamnya terdapat segala perkara yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Namun ketahuilah jamaah, bahwa berpegang dengan Al-Quran tidak hanya cukup klaim, ucapan di lisan, tapi harus diwujudkan dalam bentuk amalan, yaitu dengan mempelajari Al-Quran, mentadaburinya, mempelajari kandungannya, sehingga dia bisa mengambil pelajaran dan mengamalkan dalam kehidupannya. Innamal ilmu bita'allum, karena ilmu itu didapatkan hanya dengan proses belajar. Dan barang siapa yang memuliakan Al-Quran dengan cara membacanya, mempelajarinya, mengkajinya, niscaya Allah akan muliakan pula di dunia dan lebih lagi di akhirat. Kemudian di antara khutbah yang Nabi sampaikan di Haji Wada, in umira alaikum abdun mujadda aswad yaqudukum bi kitabillah fasma'u lahu wa ati'u. Apabila yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak yang berkulit hitam dan bahkan dia memiliki cacat di tubuhnya, tetapi dia memimpin kalian dengan kitabullah, maka tetap kewajiban kalian as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan menaatinya. Dari sini Rasulullah SAW mengingatkan satu perkara yang sangat besar dalam Islam, perkara yang banyak diselisihi oleh sebagian manusia di hari-hari ini, yaitu apa yang biasa kita lihat dari bentuk pembangkangan terhadap penguasa. Padahal Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan pula dalam sabdanya, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang membenci sesuatu dari penguasanya, dari pemimpinnya, dari pemerintahnya, maka hendaklah dia bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Kalau dia tidak sabar sehingga memberontak, maka siapa yang keluar memberontak dari penguasa yang sah, walaupun hanya sejengkal dia keluarnya, lalu dia mati dalam kondisi seperti itu, maka matinya dia mati jahiliyah, alias mati dengan membawa dosa besar. Dan hadis-hadis semacam ini sangatlah banyak, mutawatir, diriwayatkan dari puluhan sahabat. Oleh karena itu hadirin, salah satu prinsip dasar Islam adalah kewajiban taat kepada pemerintah kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf. Dan tidak diragukan lagi, prinsip dasar ini merupakan salah satu tonggak kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia, yang dengannya akan tercipta keamanan, ketentraman, dan kenyamanan suatu negeri. Sebaliknya, siapa yang menelantarkan prinsip yang agung ini, maka menelantarkan prinsip ini adalah sebab utama terjadinya malapetaka dan kehancuran. Inilah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di antara wasiat yang sangat agung dari Rasulullah SAW yang disampaikan ketika Haji Wada, haji perpisahan. Oleh karenanya hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah, merenungi wasiat-wasiat tersebut, dan hendaknya kita menyadari
bahwa kita semua akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap yang kecil dan besar dari apa yang telah kita amalkan. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian akan satu hari yang pada hari itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Kemudian masing-masing dari kalian akan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di hari yang berkah ini, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang mengagungkan Allah, sebagai hamba yang selalu bertaubat dan berinabah kepadanya, sebagai hamba yang meraih berbagai keutamaan dan kemuliaan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah memberkahi segala kehidupan kita, mengokohkan keislaman kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mewafatkan kita semua di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah membangkitkan ke semua dalam keadaan Allah meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma lil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an jami'is sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma asli ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ihfadh wulata umuril muslimin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tardah min al-aqwal wal af'al ya hayyu ya qayyum. Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.